Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Ia dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat penuh kasih, bernama Sari. Sejak kecil, Amara merasa sangat dicintai, karena ibunya selalu ada untuknya. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, Sari bekerja sebagai penjahit di rumah, dan meskipun mereka sering kekurangan, ibu dan anak itu selalu bisa saling tertawa dan berbagi kebahagiaan kecil. Amara tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Setiap pagi, Sari selalu menyapa Amara dengan senyum hangat, memberi semangat sebelum berangkat ke sekolah. "Jangan lupa makan siang, Nak," pesan Sari setiap kali Amara meninggalkan rumah. Sari selalu memastikan Amara merasa diperhatikan dan dicintai. Namun, suatu hari, Amara merasa ada yang aneh dengan ibunya. Sari menjadi lebih mudah lelah, matanya tampak lebih redup, dan senyumnya tidak secerah dulu. Amara mulai merasa khawatir, tapi ibu selalu menenangkan hatinya dengan kata-kata manis. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan khawatirkan ibu. Kamu harus terus belajar dan menjadi orang yang baik." Tapi, tak ada yang bisa menyembunyikan kenyataan. Sari sedang sakit, sebuah penyakit yang perlahan menghancurkan tubuhnya. Meskipun begitu, ia berusaha untuk tetap kuat demi Amara. Ia tak ingin anaknya merasa khawatir atau kehilangan semangat. Namun, Amara merasakan perubahan itu. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan datang. Tanda-tanda kehilangan. Hari-hari berlalu, dan kondisi ibu Amara semakin menurun. Setiap kali Amara pulang sekolah, ia menemukan ibunya terbaring lemah di ranjang, tubuhnya tampak semakin kurus. Amara mulai sering menangis diam-diam, takut untuk mengungkapkan ketakutannya kepada ibunya. Ia tahu bahwa saat-saat bersama ibu semakin sedikit, tapi ia enggan menerima kenyataan itu. Sari mencoba untuk tetap terlihat tegar. Ia tak ingin anaknya melihatnya lemah. Ia selalu mengingatkan Amara untuk tetap fokus pada masa depan dan tidak menoleh ke belakang. "Kamu harus jadi orang yang hebat, Amara. Dunia ini membutuhkan orang-orang baik sepertimu," katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Suatu malam, Sari terbangun dengan rasa sakit yang sangat hebat. Amara yang terjaga, berlari ke kamar ibu, dan melihat ibunya terengah-engah. Ia tak bisa menahan air mata lagi. "Ibu, jangan tinggalkan aku," bisiknya dengan suara gemetar. Sari hanya tersenyum lemah dan berkata, "Ibu akan selalu ada di hatimu, Nak. Jangan pernah lupakan ibu." Tapi, tubuh Sari semakin melemah. Dokter mengatakan bahwa ia hanya memiliki waktu yang sedikit lagi. Amara merasa seolah dunia runtuh di sekitarnya. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa ibu yang selalu menjadi pahlawan dalam hidupnya akan segera pergi. Namun, ia berusaha kuat demi ibunya. Kepergian yang tak terelakkan. Hingga pada suatu pagi yang sunyi, saat sinar matahari belum sepenuhnya menyinari desa, Sari terbaring tak bergerak. Tubuhnya dingin, dan nafasnya yang biasa terasa berat kini terhenti. Amara, yang baru saja bangun, menemukan ibunya dalam keadaan yang tak terduga. Hatinya hancur seketika. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa, merasakan kehangatan yang perlahan menghilang. "Apa yang harus aku lakukan tanpa ibu? Ibu? Kenapa ibu harus pergi?" Tangis Amara dalam kesepian yang mendalam. Ia merasa seolah terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Dunia yang selama ini ia kenal, kini terasa kosong. Ibu adalah segalanya baginya. Tanpa ibu, ia merasa tidak ada lagi yang bisa memberinya kekuatan. Amara merasa seperti hidupnya berhenti. Sari, ibu yang selalu menjadi tempat ia bernaung, kini telah tiada. Tak ada lagi senyum ibu, tak ada lagi pelukan hangat di pagi hari, tak ada lagi suara lembut yang selalu mengingatkan Amara untuk menjadi yang terbaik. Rasa kehilangan ini sangat berat. Seolah-olah ada yang robek dalam hatinya. Namun, di dalam kesedihannya, Amara teringat pada pesan terakhir ibu. Ibu selalu mengingatkannya untuk terus berjuang dan menjadi orang yang baik. "Ibu percaya padamu, Amara.
Kamu bisa menghadapinya. Pelukan terakhir sang ibu. Di malam yang sunyi, Amara duduk di samping ranjang tempat ibunya terbaring. Ia menatap wajah ibunya yang tenang. Perlahan, ia meraih tangan ibu, mencium lembut punggung tangan yang dulu begitu penuh kasih. Tanpa disadari, air mata mengalir deras dari matanya. Aku janji, Bu, aku akan jadi orang yang baik seperti yang ibu inginkan. Aku akan menjadi lebih kuat, seperti ibu yang selalu kuat untukku, bisiknya di antara isakan tangis. Ia tahu, meskipun tubuh ibunya telah pergi, cinta ibu akan selalu ada di dalam dirinya. Cinta itu akan selalu memberikan kekuatan untuk melangkah, untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Di detik-detik terakhir itu, Amara merasa ada pelukan hangat yang membelai hatinya. Meskipun ia tak bisa merasakannya secara fisik, ia yakin ibu selalu ada di sana, di dalam hatinya, mengawasi dan memberi semangat setiap langkahnya. Pelukan terakhir sang ibu adalah pelukan yang tak akan pernah terlupakan. Pelukan yang menguatkan meskipun perpisahan harus terjadi. Selamat tinggal, Ibu. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Ibu berikan. Aku akan selalu mencintaimu. Dan dengan itu, Amara menatap masa depan, mengenang setiap kenangan indah bersama ibu yang akan selalu hidup dalam hatinya. Amara menjalani hari-hari setelah kepergian ibunya dengan perasaan hampa dan kesedihan yang mendalam. Setiap sudut rumah yang dulunya penuh tawa dan kehangatan kini terasa begitu sunyi. Meskipun ia berusaha untuk kuat, ada rasa kehilangan yang terus menghantui. Ibu adalah segalanya baginya, tempat ia bernaung, tempat ia mendapatkan kasih sayang, dan tempat ia merasa aman. Kini, ia harus belajar hidup tanpa ibu di sampingnya. Namun, di tengah kesedihannya, Amara merasa sebuah kekuatan yang tak terlukiskan. Setiap kali ia merasa terjatuh, ia teringat akan pesan ibu. Ibu selalu mengingatkannya untuk tetap kuat, untuk terus berjuang, dan untuk tidak pernah menyerah. Pesan itu menjadi pegangan hidupnya. Meski terasa berat, Amara mulai kembali bersekolah. Setiap hari, ia berusaha untuk fokus pada pelajaran, meski hatinya penuh luka. Namun, setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia membayangkan ibu yang tersenyum padanya, memberikan semangat yang tak pernah putus. Amara mulai menyadari bahwa meskipun ibunya tidak ada di dunia ini lagi, cinta ibu selalu ada dalam setiap langkah hidupnya. Cinta itu adalah cahaya yang membimbingnya, memberi kekuatan untuk melangkah maju. Pada suatu pagi yang cerah, saat Amara duduk di bangku taman sekolah, ia melihat sekumpulan anak-anak bermain bersama ibu mereka. Tiba-tiba, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa sangat merindukan ibu. Namun, ia segera mengusap air matanya dan tersenyum. Ibu, aku baik-baik saja. Aku akan terus berjuang, seperti yang ibu inginkan. Amara menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidup ini, meskipun tanpa ibu. Karena ibu selalu ada di dalam dirinya, dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat, dan dalam setiap harapan yang ia genggam. Cinta ibu adalah kekuatan yang tak akan pernah padam, meski jarak dan waktu memisahkan mereka. Dengan tekad dan hati yang penuh kenangan, Amara melanjutkan perjalanan hidupnya. Ia tahu, meskipun ibu telah tiada, pelukan terakhir sang ibu akan selalu ada, memberi kekuatan dan semangat untuk menjalani setiap tantangan hidup. Waktu berlalu, dan Amara tumbuh menjadi seorang remaja yang semakin dewasa. Kehilangan ibunya masih terasa begitu dalam, tetapi ia mulai menemukan kedamaian di tengah rasa kesepian yang sering datang. Setiap kali ia merasa lelah atau kehilangan arah, ia teringat akan ibu, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Kenangan bersama ibu yang penuh kasih sayang menjadi sumber kekuatan yang tak terduga. Suatu hari, saat Amara sedang duduk di taman, ia melihat seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang berbicara dengan penuh keceriaan. Hati Amara kembali dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Ia menutup matanya, dan dalam hati, ia berbicara kepada ibu. Ibu, aku sudah cukup besar sekarang. Aku masih berjuang, seperti yang ibu ajarkan. Tapi aku ingin ibu tahu, bahwa aku merindukanmu setiap hari. Kenangan tentang pelukan ibu,
Tentang semua nasihat dan kata-kata yang selalu memberinya harapan, kembali hadir dalam pikirannya. Tiba-tiba, Amara merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, meskipun ibu sudah tiada, pelukan itu akan selalu hidup di dalam dirinya. Ibu telah memberi Amara lebih dari sekadar kenangan. Ibu memberi Amara kekuatan yang akan membantunya menjalani hidup ini. Amara kemudian memutuskan untuk mengunjungi makam ibu. Ketika ia berdiri di depan makam itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sangat kehilangan, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap tegar. Ia berbisik, "Aku janji, Bu, aku akan hidup dengan baik. Aku akan menjadi orang yang ibu banggakan. Aku akan terus menjaga cinta dan semangat yang ibu tinggalkan." Amara duduk di samping makam ibu dan menatap langit yang biru. Di sana, di tempat yang sunyi ini, ia merasa ibu ada di dekatnya, seolah-olah memberi pelukan terakhir yang penuh kasih. Dalam hati, Amara merasakan kehadiran ibu yang tak tampak, namun sangat nyata. Bagian 7. Meneruskan warisan kasih ibu. Amara akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan meraih impian yang telah lama ia simpan di dalam hati. Ia ingin menjadi seorang guru, seperti ibu yang selalu mengajarkan tentang kebaikan dan kasih sayang tanpa batas. Ibu telah mengajarkan kepadanya untuk selalu berbagi cinta kepada orang lain, untuk memberi tanpa mengharapkan balasan, dan untuk tetap berjuang meskipun jalan terasa berat. Di setiap langkahnya, Amara membawa semangat ibu. Ketika ia merasa lelah atau ragu, ia ingat akan ibu yang selalu memberinya kata-kata penyemangat. Ibu tidak pernah meminta untuk dipuji atau diakui, tetapi ibu selalu memberi dengan tulus, tanpa syarat. Itulah yang ingin Amara lakukan dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Amara akhirnya menjadi seorang guru di sekolah tempat ia dulu belajar. Setiap kali ia mengajar, ia merasa ibu ada bersamanya. Setiap kali ia melihat senyum murid-muridnya, Amara teringat pada senyum ibunya yang selalu penuh dengan kasih. Ia mengajar dengan penuh cinta, seperti ibu yang selalu mengajarinya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Pada suatu hari, Amara melihat seorang muridnya yang terlihat sangat sedih. Amara mendekatinya, dan dengan lembut ia berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli padamu, dan kita akan melalui ini bersama." Kata-kata itu keluar begitu alami, seolah-olah ibu ada di sana, mengajarkan Amara cara untuk menenangkan hati yang sedang terluka. Amara merasa bahwa inilah cara terbaik untuk melanjutkan hidup, dengan menyebarkan cinta dan kasih sayang yang ibu berikan kepadanya. Ia mengerti bahwa meskipun ibu sudah tiada, warisan cinta dan kebijaksanaan yang ibu berikan tidak akan pernah hilang. Dan dengan itu, Amara terus melangkah, berbagi cinta dan semangat kepada dunia. Dengan pelukan terakhir sang ibu selalu membimbingnya, bahkan ketika ia merasa sendirian. Tanya Celepeti. Amara melangkah maju dalam hidupnya, meskipun di balik senyumnya terkadang ada rasa sepi yang ia sembunyikan. Setiap hari, ia menyiapkan pelajaran dengan penuh dedikasi, berusaha menjadi guru yang tidak hanya mengajar pelajaran di sekolah, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti yang diajarkan ibunya. Setiap kali ia menyaksikan murid-muridnya tumbuh dan berkembang, Amara merasa seolah-olah ibunya sedang menatapnya dengan bangga, meskipun ibu tak lagi ada di dunia ini. Namun, meskipun ia mencoba keras untuk tidak merasakannya, rasa rindu akan ibu datang begitu saja. Pada suatu malam yang tenang, ketika Amara sedang duduk di depan meja kerjanya, ia merasakan angin yang dingin berhembus melalui jendela. Tiba-tiba, ia teringat pada suatu momen ketika ia kecil, saat ibu selalu menyalakan lampu malam di kamar mereka dan menyuruh Amara tidur dengan tenang. "Jangan takut, Nak, ibu ada di sini," kata ibu sambil memeluknya erat. Air mata Amara mulai mengalir, meskipun ia berusaha keras untuk menahannya. Kali ini, ia tidak mencoba menghalangi perasaan itu. Ia membiarkan dirinya merasakan kehilangan itu, karena ia tahu bahwa perasaan ini adalah bagian dari proses penyembuhan. "Ibu," bisiknya, "terima kasih telah mengajari aku begitu banyak hal. Aku berjanji, meski kamu tak ada, aku akan terus membuatmu bangga." Tiba-tiba,
Ia merasakan kehadiran yang aneh, sebuah rasa nyaman yang datang begitu saja. Seperti pelukan yang hangat, meskipun ibu tidak ada di sampingnya. Amara merasakan sesuatu yang luar biasa, seolah-olah ibu sedang memberi kekuatan dan kedamaian. Ia menutup matanya, merasakan kehangatan itu meresap ke dalam jiwanya. Mungkin itu adalah cara ibu memberinya pelukan terakhir. Pelukan yang tak tampak namun sangat terasa. Bagian 9. Harapan yang tak pernah padam. Tahun-tahun berlalu, dan Amara semakin dewasa. Ia menjadi seorang wanita yang kuat dan penuh kasih, menjalani hidup dengan semangat yang selalu diajarkan oleh ibunya. Meski kadang rasa kehilangan datang kembali, Amara tidak lagi merasa sendirian. Setiap kali ia mengingat pelukan terakhir ibunya, ia merasa ada energi yang membimbingnya untuk terus melangkah, tidak peduli betapa beratnya tantangan yang ada di depan. Amara tidak pernah merasa ragu tentang keputusan yang ia ambil dalam hidupnya. Ia selalu mengingat bahwa hidup adalah tentang memberi, tentang berbagi cinta, tentang memberikan yang terbaik dari diri kita untuk orang lain. Seperti yang ibu ajarkan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang peduli, yang mampu memberikan kasih tanpa mengharapkan balasan. Pada suatu hari, di sebuah acara perpisahan sekolah, Amara berdiri di depan murid-muridnya, siap untuk memberi pidato terakhir sebelum mereka meninggalkan sekolah. Ia memandang wajah-wajah muda itu dan merasakan kebanggaan yang besar. Ia tahu, mereka adalah generasi yang akan membawa harapan baru untuk dunia. "Saya ingin kalian ingat satu hal," kata Amara dengan suara yang penuh keyakinan. "Cinta dan kebaikan adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Jangan pernah takut untuk memberi. Jangan pernah merasa bahwa cinta itu akan habis. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula yang kita terima. Jadilah seseorang yang membawa cahaya, karena dunia membutuhkan orang-orang seperti kalian." Air mata mulai menggenang di mata Amara, tapi kali ini ia tersenyum dengan penuh kebanggaan. Ia tahu, ini adalah pelajaran yang ibu ajarkan padanya. Meskipun ibu telah pergi, semangat hidup dan cinta yang ibu beri tidak akan pernah pudar. Amara bertekad untuk terus hidup dengan penuh kasih dan memberikan pelukan bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti yang ia terima dari ibunya dulu. Bagian 10. Pelukan yang abadi. Beberapa tahun kemudian, Amara memutuskan untuk membuka sebuah rumah yatim piatu di desa tempat ia dibesarkan. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akan merasakan kasih sayang yang sama yang ia rasakan dari ibunya. Setiap malam, sebelum tidur, Amara selalu duduk di sudut ruangan, menatap langit yang berbintang, dan merasakan kehadiran ibunya dalam hatinya. Amara selalu bercerita kepada anak-anak di rumah yatim piatu itu tentang ibunya, tentang bagaimana ibu selalu mengajarkan cinta tanpa batas dan untuk selalu berjuang meskipun hidup tak selalu mudah. Ia memastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada kasih yang akan selalu mengelilingi mereka, meskipun terkadang dunia ini terasa sangat sulit. Pada suatu malam yang tenang, saat Amara duduk di dekat jendela rumah yatim piatu, ia merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Ia tahu, pelukan ibu selalu ada di sana, di dalam setiap langkah hidupnya. Pelukan itu bukan hanya kenangan, tetapi sebuah kekuatan yang akan terus memberinya keberanian untuk hidup dengan penuh kasih dan memberi yang terbaik untuk dunia. "Ibu," bisik Amara dalam hati, "pelukanmu selalu ada di sini, di dalam diriku, di setiap hati yang aku sentuh." Dan dengan itu, Amara melanjutkan hidupnya, menjadi seseorang yang membawa cahaya di dunia. Dengan pelukan terakhir sang ibu selalu menguatkannya dalam setiap langkah hidupnya.